Saya akan kembali melanjutkan cerita yang sudah ditunggu-tunggu oleh kalian, yaitu kelanjutan kisah tentang terjebak di pondok misterius. Oke, siapkan kopi dan cemilan kalian. Kita akan langsung lanjut ke cerita malam yang semakin mencekam ini. Malam itu, di ruangan bawah tanah yang dingin dan sura, Bulis terus menjerit kesakitan ketika Ustadz Idris mengusap-usap perutnya. Untuk kedua kalinya, terlihat benda berkilau menyerupai berlian di genggaman tangan Ustadz Idris. Ia melemparkan benda itu ke sudut ruangan, dan seperti sebelumnya, berlian itu pecah mengeluarkan api merah pekat yang menjulang tinggi. Rian yang menyaksikan kejadian itu mencoba menutupi rasa takutnya dengan bercanda. "Fei, kalau Bulis pup, bisa keluar berliannya ya?" ujarnya setengah tertawa. "Hus, situasi kayak gini kok masih sempat bercanda?" tegur Vero dengan nada serius. Ustadz Idris kembali mengelus perut Bulis, namun kali ini wajahnya tampak tegang. Sepertinya, ia kesulitan mengambil sesuatu dari dalam tubuh Bulis. Ia duduk bersila di samping ranjang sambil merapalkan doa, dan tiba-tiba, suara rapalan Yasin dan ayat kursi terdengar sangat keras seolah-olah diucapkan oleh puluhan orang. Padahal di ruangan itu hanya ada 6 orang, Rian, Vero, Agus, Pak Rahmat, Ustadz Idris, dan Bulis yang terbaring lemah. Rian yang ketakutan berbisik ke Agus, "Jiancok, opo meneh iki, Gus?" Agus menjawab lirih, "Neng burini akdewe iki akeh murid-muride Ustadz Seng melu mocohan." Maksudnya murid dari bangsa jin yang ikut membaca doa bersama mereka. Wajah Rian pucat pasi, "Asu sengit tenan aku nek wes ngeneki." Setelah setengah jam berlalu, tiba-tiba Bulis terdiam. Perutnya yang tadi membesar kini tampak mengecil dan kembali seperti semula. "Ketoki wes mariki," ucap Rian kepada Agus dengan sedikit lega. "Mugo-mugo waehan," jawab Agus dengan nada penuh harap. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung sejenak. Ustadz Idris tiba-tiba berkata dengan tenang, "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Bulis sudah meninggal. Seluruh ruangan sontak hening dan penuh keterkejutan. "Tak pikir mari, malah mati," gumam Rian, masih setengah tidak percaya. Vero hanya menunduk, "Kasihan ya, Mas." Ustadz Idris lalu memerintahkan mereka untuk membantu mengurus jenazah Bulis dan membawanya ke aula bawah untuk disemayamkan. Keesokan harinya, setelah sholat subuh berjamaah, Ustadz Idris mengumumkan bahwa jenazah Bulis akan dimakamkan di pondok atas permintaan keluarganya. "Nanti setelah sholat zuhur, kita kebumikan jenazah Bulis di belakang pondok," katanya. Rian yang penasaran bertanya, "Kok enggak dibawa pulang sama keluarganya, Tats?" "Saya juga enggak tahu," jawab Ustadz Idris dengan wajah tanpa ekspresi. Siang itu, untuk pertama kalinya Rian dan Vero melihat suasana di luar pondok. Mereka berjalan menuju area pemakaman yang berada di belakang pondok, dikelilingi oleh hutan lebat yang seolah tiada ujungnya. Jalan kecil membelah hutan itu tampak sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rian menyadari betapa sulitnya untuk kabur dari tempat ini. "Walah Fei, jebul iki neng tengah hutan," bisik Rian, wajahnya mulai panik. "Katanya mau kabur, haha," balas Vero setengah mengejek dengan tawa kecil. Beberapa hari berlalu dengan tenang. Namun, suasana normal itu hanya bertahan sampai suatu malam ketika mereka sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah di aula bawah tanah. Saat rakaat terakhir, tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti benda-benda besar saling berbenturan. Selesai sholat, Rian menatap Agus dengan wajah penuh tanda tanya, "Suoro opo kai, Mas?" Mereka semua bergegas keluar mengikuti Ustadz Idris yang berlari menuju kamar Alex. Saat pintu kamar terbuka, ruangan itu tampak berantakan. Kursi, meja, dan ranjang berserakan seolah dilempar-lempar oleh kekuatan tak terlihat. Di tengah kekacauan itu, Alex duduk bersila dengan kepala menunduk. Rian yang mencoba berlagak berani tiba-tiba berkata, "Wujancok, rene rame wae ro aku Mas. Mejoro kursi rasalah opo-opo kok embok bantingi." Namun, Alex hanya tertawa keras. Rian yang ketakutan langsung mundur, wajahnya pucat pasi, asem. "Kesurupan iki, ora urus karo bab ngeneki." Ustadz Idris menatap Alex dengan tenang dan berkata, "Oh,
sudah berani keluar kamu ya? Aku sengaja biarkan kamu ikut orang ini masuk pondok, supaya bisa kuajak masuk Islam. Namun, jin yang merasuki Alex tertawa dengan suara yang menggelegar. Ora butuh. Aku sing enduwe kuoso neng hayangan. Kalian semua ikut aku bakal jaga kalian, teriaknya dengan nada penuh kesombongan. Konfrontasi mencekam itu berlangsung lama. Jin yang menguasai tubuh Alex terus menantang Ustadz Idris. Suasana ruangan menjadi semakin mencekam, hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, Ustadz Idris mengangkat tangan kanannya, dan seketika tubuh Alex terjatuh ke lantai dengan keras. Lihat saya, perintah Ustadz Idris, suaranya tegas namun tenang. Mata Alex yang kerasukan itu seketika berubah ketakutan, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Loh, katanya kamu penguasa hayangan? Masak lihat saya saja nggak mampu, ucap Ustadz dengan senyum tipis. Setelah perjuangan panjang, jin tersebut akhirnya keluar dari tubuh Alex, namun berjanji akan kembali dengan seluruh kekuatannya. Ustadz Idris memandangi Rian yang gemetar dan berkata, Han, malam ini tidur yang tenang. Semuanya sudah selesai untuk sekarang. Malam itu, Rian merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dia tahu, apa yang terjadi di pondok ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Apa yang akan terjadi selanjutnya di pondok rehabilitasi ini? Dan apa arti dari bola api yang berputar di atas pondok? Akankah Rian berhasil melarikan diri? Semua akan saya lanjutkan di part 4. Mohon maaf kalau saya membuat kalian menunggu, tapi menulis cerita seperti ini butuh waktu dan pikiran. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Salam misteri dari saya.